Real Madrid blokade Franco Mastantuono dari panggilan timnas Argentina. Real Madrid ingin Franco Mastantuono absen dari Piala Dunia U20 bersama Argentina, dengan Xabi Alonso mengatakan bahwa dia akan tetap bersama tim La Liga tersebut. Los Blancos bertekad untuk mencegah Mastantuono bergabung dengan skuad U20 Argentina untuk Piala Dunia di Chili. Pemain muda berusia 18 tahun itu baru tiba di Santiago Bernabeu musim panas ini setelah klub memicu klausul rilisnya sebesar 45 juta euro di River Plate. Menandatanganinya dengan kontrak 6 tahun, Federasi Argentina telah berusaha keras untuk mengamankan partisipasinya, tetapi Alonso telah menutup peluang untuk pemanggilan tersebut. Jika dilepas, Mastantuono akan melewatkan hingga 7 pertandingan untuk Madrid di La Liga dan Liga Champions. Pemain sayap ini dipandang sebagai salah satu investasi jangka panjang paling cemerlang Madrid, dengan sudah diberi kesempatan bermain sebagai starter di La Liga musim ini. Argentina melihatnya sebagai pilihan alami untuk tim muda mereka, tetapi Madrid percaya bahwa mempertahankannya di Spanyol sangat penting untuk perkembangannya. Pergulatan ini mencerminkan tren yang lebih luas, dengan klub-klub elit Eropa semakin enggan melepas bintang-bintang remaja untuk turnamen muda yang berbenturan dengan kalender tim senior. Jika itu terserah kami, dia akan tetap bersama kami, kata Alonso kepada wartawan menjelang pertandingan melawan Real Sociedad. Manchester City bersedia membayar harga baru bintang Real Madrid. Manchester City sangat dikaitkan dengan kepindahan Rodrigo, dan Pep Guardiola akhirnya bisa merekrut pemain sayap itu setelah Real Madrid membatalkan tuntutan mereka. Tim asuhan Guardiola telah menjadikan pemain berusia 24 tahun itu sebagai pengganti potensial bagi Savinho, yang hampir bergabung dengan Tottenham pada minggu-minggu terakhir bursa transfer. Spurs melihat sedikitnya 2 tawaran ditolak untuk bintang Man City dan jika mereka berhasil dalam upaya mereka untuk membujuknya ke London, Rodrigo mungkin akan pindah ke Etihad. Menurut media Spanyol Estadio Deportivo, Guardiola menekan hierarki Man City untuk merekrut Rodrigo pada bulan Januari. Laporan itu mengklaim bahwa Rodrigo dapat mempertimbangkan keluar dari Real Madrid jika ia tidak bermain secara konsisten di bawah asuhan Xabi Alonso. Pemain sayap itu baru bermain selama 81 menit di La Liga sejauh musim ini, menjadi starter hanya dalam 1 dari 3 pertandingan untuk Los Blancos. Manchester City dikabarkan telah menghabiskan seluruh musim panas untuk menjajaki kemungkinan transfernya. Kini, mereka bisa mendapatkan kesempatan tersebut, karena tawaran sebesar 80 juta euro sudah cukup untuk memulai negosiasi. Yang terpenting, Citizens dikabarkan bersedia mengajukan tawaran sebesar itu. Kontrak pemain Brasil itu berlaku hingga 2028, yang menempatkan raksasa La Liga itu dalam posisi negosiasi yang kuat. Koresponden transfer tim Talk Dean Jones melaporkan pada tanggal 16 Agustus bahwa Rodrigo selalu ingin bermain untuk Guardiola dan memang benar bahwa pengagum Katalan itu adalah pengagum beratnya. Real Madrid sejauh ini tetap teguh pada valuasi 100 juta euro, dan masih harus dilihat apakah mereka akan berubah pikiran. Arsenal mulai panik, Real Madrid ingin boyong William Saliba di tahun 2026. Arsenal berpotensi berpisah dengan William Saliba pada tahun 2026 nanti. Raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan sangat menginginkan jasa sang bek di tahun depan. Saliba merupakan sosok krusial di lini pertahanan Arsenal. Selama 3 musim terakhir, sang bek telah menjadi pemain yang sulit dilewati di jantung pertahanan The Gunners. Performa apik William Saliba ini menjadi pedang bermata dua bagi Arsenal. Sebab, sejumlah klub top Eropa dikabarkan tertarik untuk merekrut William Saliba. Vicages melaporkan bahwa salah satu klub yang serius mendambakan jasa William Saliba adalah Real Madrid. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut sang bek pada tahun 2026 nanti. Menurut laporan tersebut, Real Madrid saat ini sedang merencanakan peremajaan lini pertahanan mereka. Madrid memiliki beberapa bek tengah yang berusia tidak muda lagi, seperti Antonio Rudiger dan David Alaba. Xabi Alonso menilai sudah saatnya El Real mengganti keduanya dengan bek yang lebih muda. Itulah mengapa William Saliba kini masuk dalam radar Real Madrid, di mana Los Blancos menilai Saliba akan berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan. Menurut laporan yang sama, Arsenal harus ekstra waspada, pasalnya, Real Madrid mulai bergerak untuk mengamankan jasa William Saliba. Sudah ada pembicaraan antara Saliba dan pihak Real Madrid. Los Blancos telah menyatakan ketertarikan mereka untuk menggunakan jasa William Saliba di musim depan. William Saliba dikabarkan masih belum memberikan jawaban kepada Real Madrid.
ia dikabarkan masih ingin fokus bersama Arsenal dan akan mengevaluasi masa depannya di akhir musim nanti. Arsenal sendiri dikabarkan tidak akan membiarkan pemain terbaik mereka hengkang di tahun depan. The Gunners berencana memagari sang bek dengan kontrak baru agar Real Madrid dan klub-klub lain tidak bisa merekrutnya. Real Madrid boykot Ballon d'Or 2025. Real Madrid kembali membuat langkah mengejutkan dengan memutuskan boykot Ballon d'Or 2025. Keputusan ini diambil setelah rasa kecewa mendalam atas hasil Ballon d'Or 2024, di mana winger andalan mereka, Vinicius Junior, gagal meraih gelar individu bergengsi tersebut. Real Madrid secara resmi menyatakan ketidakhadiran dalam malam penghargaan yang akan digelar pada tanggal 22 September tahun 2025 di Paris, Prancis. Nama Vinicius Junior sebelumnya digadang-gadang sebagai favorit utama setelah tampil konsisten sepanjang musim lalu. Namun, hasil akhir tak sesuai harapan Madridistas. Bahkan, meski Kylian Mbappe, yang kini berseragam Los Blancos, masuk dalam daftar finalis, peluangnya disebut kecil karena Real Madrid gagal mengamankan gelar di 3 kompetisi utama musim tahun 2024 sampai tahun 2025, La Liga, Liga Champions, dan Copa del Rey. Sebaliknya, justru nama Ousmane Dembélé dari Paris Saint-Germain, PSG, yang mencuat ke permukaan. Penyerang sayap asal Prancis itu tampil cemerlang dan membawa PSG meraih treble winners musim lalu, Ligue 1, Liga Champions, dan Coupe de France. Performa gemilangnya membuat Dembélé kini jadi kandidat terkuat pemenang Ballon d'Or 2025. Langkah boykot ini bukan kali pertama dilakukan oleh Real Madrid. Klub raksasa Spanyol tersebut memang dikenal cukup vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan terhadap keputusan penghargaan individu, terutama jika merasa pemain mereka layak menang. Pada Ballon d'Or sebelumnya, Madrid juga sempat mengkritisi sistem penilaian yang dinilai lebih menonjolkan popularitas daripada konsistensi performa di lapangan. Meski tanpa kehadiran Real Madrid, gala Ballon d'Or 2025 tetap berjalan. Sementara itu, pihak France Football selaku penyelenggara belum memberikan komentar resmi atas keputusan boykot dari Los Blancos. Real Madrid tolak ide pertukaran Ceballos dengan Rabiot dari Marseille. Dani Ceballos sempat berada di ambang pintu keluar Real Madrid pada bursa transfer musim panas lalu. Olympique de Marseille bahkan sudah menyiapkan kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian permanen. Namun, transfer itu batal setelah sang gelandang mengambil keputusan mengejutkan dan memilih bertahan. Sebelum rencana itu runtuh, Marseille ternyata sempat melontarkan proposal unik, pertukaran Ceballos dengan Adrien Rabiot. Ide ini langsung ditutup pintu oleh manajemen Los Blancos. Alasannya cukup jelas, mereka tidak tertarik menghadirkan Rabiot ke Santiago Bernabeu. Rabiot, yang dulu digadang-gadang sebagai calon pemain kelas dunia, kini karirnya berjalan di jalur berbeda, perjalanan yang membawanya lebih dekat dengan klub di luar lingkaran elit Eropa. Setelah menolak opsi pertukaran itu, Madrid masih membuka jalur negosiasi dengan Marseille untuk penjualan permanen Ceballos. Akan tetapi, langkah itu kembali mentok karena sang pemain memilih menghentikan proses transfer. Ceballos sebenarnya berharap bisa kembali ke klub lamanya, tetapi kondisi finansial di sana membuat harapan itu sulit terwujud. Beberapa rumor sempat mengaitkan namanya dengan klub-klub Turki, mengingat jendela transfer di sana masih terbuka. Namun, kecuali ada perkembangan tak terduga, Ceballos tampaknya akan tetap mengenakan seragam Madrid hingga Januari. Jika Konate sulit, Real Madrid siap alihkan bidikannya ke bek Tottenham, Mickey van de Ven. Real Madrid masih mengincar bek tengah anyar untuk memperkuat skuadnya. Nama yang kini jadi prioritas utama adalah Ibrahima Konate, palang pintu Liverpool yang tampil konsisten. Konate dinilai memiliki kemampuan komplit untuk menjadi bagian penting proyek jangka panjang Madrid. Kecepatan, fisik, dan kepiawaiannya membaca permainan menjadikannya target menarik. Namun, jalan Madrid untuk merekrut Konate tidaklah mudah. Liverpool diprediksi akan mempertahankan sang bek karena perannya sangat vital di Anfield meski kontraknya tersisa sampai musim panas 2026 mendatang. Raksasa La Liga itu tidak ingin bergantung pada satu nama saja. Manajemen mulai menyiapkan opsi cadangan bila transfer Konate menemui kendala besar. Salah satu nama yang muncul sebagai alternatif adalah Mickey van de Ven. Bek berusia 24 tahun itu mencuri perhatian bersama Tottenham dengan penampilan konsisten di Premier League.
Van de Ven dikenal punya kecepatan luar biasa untuk ukuran bek tengah. Hal ini menjadi senjata penting saat menghadapi striker cepat di level tertinggi Eropa. Vicages melaporkan Madrid melihat Van de Ven sebagai pilihan tepat untuk generasi. Usianya yang masih muda memungkinkan klub membangun pertahanan jangka panjang bersama pemain ini. Ketertarikan Madrid terhadap Van de Ven semakin serius. Ia disebut-sebut masuk dalam daftar pendek andalan bila transfer Konate gagal terwujud. Kebutuhan Real Madrid di lini belakang semakin mendesak. Beberapa pemain senior sudah memasuki usia senja, membuat generasi tidak bisa ditunda lagi. David Alaba dan Antonio Rudiger sudah melampaui usia 30 tahun. Bahkan Alaba juga kerap diganggu cedera sehingga sulit menjadi solusi jangka panjang.